Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri Muhammad dari Kabupaten Aiman Samping. Ini kami akan membuat video untuk memenuhi keamanan data informasi, yaitu pertemuan ke-7 tentang organisasi berkas indeks sosial. Di sini kami akan membahas ada 5 materi. Yang pertama itu pengertian organisasi berkas indeks sosial. Yang kedua ada keuntungan dan kerugian organisasi berkas indeks sosial. Yang ketiga itu contoh organisasi berkas indeks sosial. Yang keempat ada informasi organisasi indeks sosial. Dan yang kelima studi kasus. Langsung saja ke pengertiannya. Pertama, pengertian organisasi berkas indeks sosial itu adalah berkas yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara sequensial berurutan maupun secara direct, yaitu secara langsung atau kombinasi keduanya. Bisa diartikan juga organisasi ini mirip dengan organisasi berkas sosial di mana setiap rekaman disusun secara beruntun di dalam file. Hanya saja ada tambahan indeks yang digunakan untuk mencatat posisi atau alamat dari suatu fungsi rekaman dalam file. Nah, organisasi berkas sosial ini ada beberapa jenis akses yang diperbolehkan. Yang paling pertama ada akses secara sequensial, yaitu secara record yang mendahului memproseskannya di depan seperti sistem. Yang kedua ada akses direct, suatu cara pengaksesan secara record atau secara langsung. Contoh itu seperti music. Nah, ada proses juga, ada prosesnya itu terbagi menjadi dua, yaitu secara batch dan interaktif. Secara batch, proses pengolahan data dengan pengumpulan terlebih dahulu, kemudian mengatur bentuk kolom formatnya ke dalam kelompok. Habis itu baru disebut atau dikerjakan proses data secara grup atau kelompok. Contohnya itu seperti file lain, timeline, desain, mahasiswa dan lain-lain. Kalau secara interaktif, mengolah data saling berhubungan atau secara berkaitan, secara langsung satu persatu jadi record. Struktur berkas indeks sosial ada dua, yaitu secara indeks, sama data indeks secara string dan data secara sequensial. Terus yang kedua masuk ke keuntungan dan kerugian organisasi indeks sosial. Masuk ke dalam keuntungannya ada 5, yaitu pemakzulan datanya lebih cepat. Yang kedua, datanya paling mudah dipakai. Yang ketiga, filenya bisa selalu up to date. Yang keempat, bisa dilakukan secara online. Dan yang kelima, bisa diakses secara sequensial. Nah, kemudian itu ada 5. Yang data yang tersimpan harus sudah terurut. Yang kedua, pencarian hanya bisa melalui sebuah file saja. Yang ketiga, posisi data yang tersimpan itu sangat up to date, karena apabila file berubah harus yang keempat yaitu dilakukan secara langsung. Yang kelima, memerlukan hardware dan software yang lebih kompleks. Selanjutnya akan dibahas alasan saya. Baik, lanjut pada pembahasan contoh organisasi berkas indeks sosial. Dan organisasi berkas indeks sosial sendiri memiliki dua channel, yaitu yang pertama struktur pohon. Struktur pohon adalah struktur dari kumpulan elemen dengan salah satu elemennya merupakan akar atau root dan sisanya yang lain merupakan bagian-bagian pohon yang terorganisasi dalam susunan hierarki dengan root sebagai puncaknya. Secara rekursif, suatu struktur pohon dapat didefinisikan sebagai berikut. Pertama, sebuah simpul tunggal adalah sebuah pohon. Kedua, bila terdapat simpul N dan beberapa simpul pohon T1, T2, dan T seterusnya yang tidak saling berhubungan, yang masing-masing akarnya
kedua, dan seterusnya dari simpul atau sub pohon ini dapat dibuat sebuah pohon baru dengan N sebuah akar dari simpul-simpul S1, S2, dan seterusnya. Contoh yang kedua yaitu pohon biner. Pohon biner adalah merupakan sebuah tree yang setiap unitnya maksimal hanya memiliki 2 anak atau cabang. Bisa dilihat pada contoh gambar di atas. Pada gambar tersebut memperlihatkan struktur berkas indeks sequensial dengan sebuah indeks barcode pointer yang menuju ke berkas data sequensial. Pada contoh gambar tersebut, indeksnya disusun berdasarkan binary sequence. Indeksnya digunakan untuk melayani sebuah permintaan untuk memakai sebuah record, sedangkan berdasarkan data spesial digunakan untuk mendukung akses spesial terhadap seluruh kumpulan record. Lanjut pada pembahasan implementasi organisasi berkas indeks spesial. Ada 2 pendekatan dasar untuk mengimplementasikan konsep dari organisasi indeks spesial ini, yaitu yang pertama blok indeks dan data atau unit, yang kedua prime dan overflow data area atau static. Kedua pendekatan ini menggunakan sebuah bagian indeks dan sebuah bagian data, di mana masing-masing menempati berkas yang terpisah. Karena kedua pendekatan tersebut menggunakan bagian indeks dan bagian data, di mana file yang terpisah tersebut diimplementasikan pada organisasi internal yang berbeda. Masing-masing file tersebut harus menempati pada alat penyimpan yang bersifat Direct Access Storage Device atau DASD. Pertama, blok indeks dan data. Pada pendekatan ini, berkas indeks dan berkas data diorganisasikan dalam blok. Berkas indeks mempunyai struktur tree, sedangkan berkas data mempunyai struktur sequensial dengan ruangan bebas yang didistribusikan antara populasi utuh. Yang kedua, prime dan overflow data area atau static. Pendekatan ini untuk mengimplementasikan berkas indeks sequensial berdasarkan struktur indeks, di mana struktur indeks ini lebih ditekankan pada karakteristik hardware atau fisik dari penyimpanan dibandingkan dengan distribusi secara logik dari nilai tree. Indeksnya ada beberapa tingkat, misalnya tingkat cylinder index dan tingkat track index. Berdasarkan datanya, secara umum diimplementasikan sebagai 2 berkas, yaitu frame area dan overflow area. Baik, lanjut masuk ke pembahasan studi kasus organisasi berkas indeks sequensial. Contoh kasus ini yaitu sebuah perusahaan besar memiliki basis data karyawan yang terdiri dari 50.000 catatan. Setiap catatan terdiri dari beberapa kolom seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan gaji. Basis data ini diorganisir dalam sebuah berkas dengan urutan berdasarkan nomor karyawan. Agar memudahkan pencarian data karyawan, perusahaan ini menggunakan organisasi berkas indeks sequensial. Sebuah indeks dibuat berdasarkan nomor karyawan, sehingga saat mencari tahu data karyawan, sistem akan mengacu pada indeks untuk mengetahui posisi karyawan dalam berkas. Misalnya, jika perusahaan ingin mencari data karyawan dengan nomor karyawan 1, 2, 3, 4, 5, sistem akan mencari nomor ini dalam indeks terlebih dahulu. Setelah menemukannya, sistem akan mengacu pada posisi karyawan dalam berkas dan menampilkan data karyawan yang diinginkan. Keuntungan dan kerugian indeks sendiri yaitu memiliki keuntungan dari penggunaan kemudahan dalam pencarian data, terutama untuk basis data yang basis datanya sudah benar.
Namun kekurangan dari metode ini adalah kompleksitas dalam mengelola indeks dan perubahan urutan data yang memerlukan pembaruan indeks secara berkala. Baik, yang dapat kami simpulkan, yang pertama, organisasi berkas indeks sequensial atau adalah berkas file yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara sequensial maupun secara langsung atau kombinasi keduanya. Yang kedua, sebuah pohon tree adalah struktur dari sekumpulan elemen dengan salah satu elemennya merupakan akarnya dan sisanya yang lain merupakan bagian-bagian pohon yang terorganisasi dalam susunan hierarki dengan root sebagai puncaknya. Yang ketiga, ada pohon linear adalah pohon yang setiap simpulnya memiliki paling banyak 2 cabang atau anak. Dan yang ketiga, yang keempat, ada 2 pendekatan dasar untuk mengimplementasikan konsep dari organisasi indeks sequensial, yaitu pertama ada block index dan data dinamis, dan prime dan overflow data arithmetic. Yang terakhir, organisasi berkas indeks sequensial memiliki keuntungan dan kerugian. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang mendengarkan. Kami akhiri, salam yang mengucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.